wrong. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Hai konnichiwa, kali ini gua akan lanjutkan video sebelumnya, yaitu manga Tensei Shitara Slam Dataken Ibun Mokoku Gurashi no Trinity. Diperlihatkan Stella Fosnemu akan belajar tentang menjadi seorang pedagang. Lalu diperlihatkan juga Rigor menjadi guru dan berkata, "Selamat datang di Sekolah Federasi Jura Tempest. Seminar ini diselenggarakan oleh Rimuru sama untuk membantu semua orang yang baru saja memasuki negara Tempest ini. Karena semakin banyak penduduk baru yang masuk, kalian semua perlu berinteraksi dengannya, dan tujuan dari seminar ini adalah untuk mengajari kalian tentang caranya berbisnis dengan mereka. Juga kalian harus belajar tentang mata uang yang sangat diperlukan yang digunakan untuk berdagang dengan manusia." Lalu Stella Fosnemu berkata, "Mata uang," sambil menyimak Rigor menerangkan pelajaran. Dan Rigor berkata, "Kami monster umumnya saling bertukar barang, perdagangkan barang untuk barang yang lain. Akan tetapi negara ini telah memperkenalkan sistem poin. Aku yakin semua orang di sini sudah tahu. Tetapi adakah yang ingin menjelaskan cara sistem poin ini?" Lalu Fos mengangkat lengannya dan berkata, "Aku tahu, kita mendapatkan poin untuk bekerja dan kita dapat menukarkannya untuk hal-hal yang kita inginkan." Lalu Rigor menjawab, "Tepat sekali, tapi di negara manusia, mereka berdagang dengan menggunakan uang untuk memberi barang dagangan mereka." "Uang begitu kecil," kata murid-murid Rigor. Lalu Rigor kembali menjelaskan pelajaran dan berkata, "Sebagai imbalan atas hal yang kalian inginkan, kalian harus membayar jumlah mata uang yang diminta. Bisa dibilang ini cukup mirip dengan penukaran poin. Namun ada berbagai jenis koin, yaitu tembaga, perak, dan koin emas. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda." Rimuru sama berencana untuk memperkenalkan sistem mata uang ini ke negara Tempest. "Aku tahu ini akan sulit bagi kalian karena kalian memiliki sedikit pengalaman dengan perhitungan seperti itu. Tetapi cobalah untuk melakukan yang terbaik." "Siap, Pak," kata para murid Rigor. Lalu pelajaran selesai. Lalu Fos berkata, 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Ini sangat membingungkan. Poin dan mata uang ini aneh, bukankah akan merepotkan untuk digunakan, kata Stella. Nemu juga berkata, "Tidur di atas koin tampaknya tidak nyaman. Jika aku terbiasa seperti poinnya, aku pikir akan lebih mudah dibawa. Tidak, kalau aku melihatnya, manusia benar-benar telah muncul lebih cepat," ucap Fos. Lalu Stella berkata, "Benar juga, aku ingin tahu apakah aku bisa menantang mereka untuk bertarung untuk melihat seberapa kuat mereka." "Stella, tolong hentikan," kata Fos ke Stella. Lalu Nemu juga berkata, "Negeri Nemu tidak memiliki manusia sebanyak ini. Yaitu untuk Yorazania. Dan mereka melihat seorang, yaitu Myormel." Dan Stella berkata, "Ada juga tipe manusia yang memiliki kejahatan tertulis di seluruh wajahnya." Fos berkata, "Kau tidak boleh menilai seorang dari wajahnya, tapi lihat saja dia," kata Stella. Dan Nemu juga berkata, "Mungkin sedang merencanakan sesuatu. Bahkan untuk seorang dengan wajah yang tampak jahat, Rimuru sama masih akan ramah kepada mereka. Dia benar-benar aneh karena begitu ramah pada monster dan manusia," ucap Fos. "Dan ayo Stella, Nemu, masih ada banyak seminar di depan kita. Harus ingat bagaimana mata uang digunakan." Dan Stella menjawab,
Perkataan Vos, aku tak pandai dalam menggunakan kepalaku. Ucap Vos. Lalu pelajaran kedua dimulai. Gurunya adalah Suna. Lalu Suna berkata, aku akan bertanggung jawab atas seminar kali ini. Semuanya senang bertemu kalian, dan Suna menjelaskan pelajaran. Perdagangan adalah interaksi seorang antara pembeli dan penjual. Dan tentu saja ekspresi wajah kalian penting untuk keberhasilan dalam perdagangan. Pastikan kalian selalu tetap tersenyum, ucap Suna. Di tengah pelajaran, Vos mencoba membangunkan Nemo. Nemo, ayo bangun. Lalu Suna dengan senyuman intimidasinya berkata, Nemo, apakah kamu memperhatikan? Lalu Nemo langsung bangun. Ya, Suna sama. Nemo mendengarkan Suna sama mungkin bisa menyelesaikan apapun dengan senyuman itu. Lalu Vos berkata, Suna sama mungkin bisa melakukan apa saja dengan senyumannya. Dan pelajaran ketiga dimulai, dan gurunya kali ini adalah Sion. Sion penuh semangat berkata, dengarkan, segala sesuatu di negara ini bisa dianggap sebagai salah satu kreasi pribadi Rimuru sama. Kalian harus selalu merekomendasikan mereka dengan percaya diri. Benar seperti masakanku, ucap Sion. Dengan ekspresi bahagia dengan penuh semangat, Sion sama suka masak, kata Nemo. Stella berkata, perutku. Dan pelajaran keempat gurunya adalah Gobuichi. Cobalah untuk memberi tahu mereka secara halus tentang baiknya kita. Dan guru kelima adalah Haruna. Lalu berkata, pastikan kalian tidak marah jika mereka mengeluh. Dan pelajaran selesai. Setelah mereka selesai belajar, scene berpindah. Hari ini adalah ujian praktek. Untuk sisa hari ini, kalian sebaiknya berdagang menggunakan barang dan mata uang yang nyata. Perdagangan itu penting, tetapi jangan lupa bahwa tujuannya adalah untuk mempelajari caranya berintegrasi. Produknya adalah low potion dan high potion. Selama pengujian ini, mereka akan dijual dengan harga khusus 1 perak per low potion, 20 perak untuk high potion, ucap Rigor. Aku jadi gugup, kata Vos sambil semangat menantikannya. Dengan percaya diri, Stella berkata, hal ini akan menjadi sepotong kue. Vos, Stella akan melakukan yang terbaik, kata Nemo. Aku sedang bekerja untukmu. Di tengah pembicaraan mereka bertiga, muncul seorang gadis petualang lalu berkata, permisi, itu adalah pelanggan pertama kami. Sebelum itu kami harus melakukan dengan tersenyum berkata, selamat datang. Saya akan mengambil 1 low potion. Siap, Mom. 5 low potion. Vos, Stella, Nemo kebingungan untuk menghitung harga potion. Setiap low potion adalah 1 perak. Jadi 5 silver, 5 silver, 5 silver, ucap mereka bertiga. Dan Vos berkata, totalnya jadi 5 perak. Baiklah, 5 perak, ucap gadis petualang tersebut. Terima kasih banyak, kata Vos, dan gadis petualang menjawab dengan senyuman. Terima kasih kembali. Itu menyenangkan, bukan masalah. Kita berhasil. Kita akan baik-baik saja selama kita tetap tenang dan menjaga tempat ini. Dan seorang manusia bertanya, hei, ramuan ini benar-benar akan bekerja, bukan? Dengan tatapan tajam Stella. Lalu Vos membisikkan ke Stella, jangan marah, rekomendasikan dengan percaya diri. Dengan senyuman Stella berkata, tentu saja. Kau tidak akan menemukan yang lebih baik. Dan pria itu berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Dan teman pria itu berkata, mengapa mereka sangat murah? Biasanya mereka jauh lebih mahal.
Ini adalah kesempatan khusus yang tidak boleh kalian lewatkan, ucap Nemu. Setelah dua manusia itu membeli potion, berjalan lancar, kata Fox. Ujiannya akan mudah, ucap Stella. Nemu ingin tidur dan Fox berkata, kau belum boleh tidur. Dan seorang manusia berkata, halo para gadis, selamat datang, ucap Fox. Lalu pria itu berkata, kota ini sangat bersih dan makanannya juga enak. Tempat ini sangat bagus. Ya, aku pikir juga begitu. Dan pria itu berkata lagi, baiklah, mari kita langsung ke sana. Berapa harganya untuk semua lauk potion itu? Mereka semua. Ya, semua, ucap pria itu. Lalu dengan kebingungan Fox dan Stella menghitung potion itu. 1, 2, di sana. Fox, ada 32, ucap Stella. 32 lauk potion akan menjadi 32 perak, dengan menjawab penuh percaya diri ke pria tersebut. Dan pria itu berkata, tidak, tunggu, bisakah kita melepaskan 7 low potion dan memasangkan 3 hit potion sebagai gantinya? Jadi kita kurangi 7 dari 32, kata Fox. Dan Stella berkata, tambahkan 3 hit potion dengan masing-masing 20 perak. Maaf, tunggu sebentar, ucap Nemu. Dan mereka kebingungan dengan licik. Pria itu berkata, maaf, aku membuatnya agak membingungkan. Ini 85 perak, nak. Ya, maaf, ucap Fox. Jangan khawatir tentang itu. Semua totalnya 85 perak, ucap pria tersebut. Dan mereka berkata, terima kasih banyak. Dan pria itu meninggalkan mereka. Kita mengacaukannya. Aku gagal dan tidak bisa menghitung, kata Fox. Dan Stella berkata, yang itu juga terlalu sulit bagiku. Itu tidak bisa membantu, kata Nemo. Sejujurnya dia adalah orang yang baik. Dan pria itu kembali dengan berakting dengan wajah bingung. Kalian, aku benar-benar minta maaf. Tetapi bisakah aku mengembalikan barang yang saya beli? Saya butuh 10 hit potion sebagai gantinya. Tunggu sebentar. 10 hit potion adalah 200 perak, setara 3 koin emas, kata Stella. Oke, kalian sudah memiliki 85 perak yang aku bayarkan sebelumnya. Lalu aku akan memberikan ramuan ini seharga 85, jadi itu 170 perak. Jadi yang perlu ku bayar adalah 30 perak lagi untuk mencapai 200 perak, ucap pria tersebut. Dan Fox, Stella, Nemo makin kebingungan. Itu harga yang sama yang dia bayarkan untuk ramuannya, jadi dia benar. Ya, aku pikir, kata Stella. Kata Nemo juga kebingungan. Oke, itu akan jadi 30 perak. Sambil berwajah panik, Fox menyebutkan harganya. Tiba-tiba muncul Murmel, lalu berkata, tahan di sana, kau pedagang yang menggunakan topi. Pria dewasa sepertimu mencoba mengambil permen dari bayi. Seperti ini kau harusnya malu. Apa yang sedang terjadi, kata Fox. Apa ini tiba-tiba, ucap Stella. Dan Nemo juga berkata, Nemo bukanlah bayi. Dan pria bertopi itu berkata, wah, tolong hentikan dengan tuduhan tak berdasar. Tuduhan tak berdasar. Ini adalah penipuan. Tertera di buku, kau membatalkan kesepakatan pertamamu dan meminta yang lain saat itu. Kau seharusnya sudah mengembalikan barang yang kau beli. Bagaimanapun kau gagal melakukan itu. Kemudian kau menukar barang kembali sebagai bagian dari perdagangan kedua. Meskipun itu bukan milikmu untuk diberikan, dan pada akhirnya kau mengantongi selisih 85 perak, ucap Murmel. Aku tidak menyadarinya sama sekali, kata Fox.
Kalau begitu, maukah kau menjelaskan bagian mana dari tuduhan ini yang tidak berdasar, kata Myormel. Lalu pria bertopi menjawab, "Cish, aku pergi sejauh ini membeli sesuatu yang dibuat oleh monster kotor. Pikirkan bisnismu sendiri, orang tua." Dan Myormel membalas perkataannya, "Menyedihkan, kau bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang gadis-gadis ini bisa lakukan. Jadi aku hanya ingin membuatmu sadar akan hal ini. Kepercayaan adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan. Jika kau tidak mengerti itu, maka kau pulang ke rumah dan mendidik dirimu sendiri." Dan pria bertopi berkata, "Seolah-olah aku akan kembali." Dan setelah berkata, "Apa yang salah dengan dia? Setidaknya biarkan aku memukulnya 10 kali." Nemu juga agak marah. Ucap Myormel sambil lelah. "Terima kasih banyak Tuan," kata Fox. "Tidak perlu berterima kasih, kau telah mempelajari pelajaran kau dengan benar." "Iya," ucap Fox. "Kalian para wanita terlalu luasa. Kalian harus ingat bahwa akan selalu ada orang dengan niat jahat," kata Myormel. "Iya, tidak pernah ada yang sebaikmu. Aku mengerti sekarang. Wajah yang jahat, tapi dia sebenarnya orang yang baik." "Stella," kata Fox. "Ya, mudah disalahpahami," ucap Nemo. "Dengan seperti itu lebih nyaman bagiku, meskipun kau melakukan hal-hal baik." "Begitu ya," kata Fox. "Kau melihat seorang pedagang harus memiliki kepercayaan, tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah kalian. Kalian harus ditakuti untuk benar-benar mengetahui jalan kejahatan." "Aku melihat," kata Fox. "Aneh sekali," ucap Stella. Nemo juga berkata, "Membingungkan." "Baiklah, aku akan pergi sekarang. Pastikan kalian tidak tertipu lagi dengan trik," ucap Myormel. "Baiklah, terima kasih atas bantuanmu." "Terima kasih. Oke. Mari berhati-hati dan lakukan yang terbaik untuk dorongan terakhir," kata Fox. "Tentu saja," ucap Stella. "Nemo akan tidur." Belum saatnya. Beberapa menit kemudian, Hirigur kembali datang untuk mengecek dan berkata, "Mari kita lihat jumlah ramuannya. Ini cocok dengan jumlah koin. Kalian lulus," ucap Rigur dengan bangga. Stella berkata, "Jelas sekali, kita berhasil." Ucap Fox. "Akhirnya selesai," kata Nemo. Lalu Rigur bertanya ke mereka bertiga, "Bagaimana kalian melakukannya?" "Nah, Fox, Stella, Nemo, sudahkah kau berhasil memahami trik di balik berdagang?" Dengan ekspresi bangga, Fox berkata, "Iya, kita harus tahu jalan kejahatan." "Ya, kau tidak dapat membiarkan siapapun terlihat don padamu," kata Stella. Dan dengan senyumannya Nemo berkata, "Harus ditakuti." Mendengar itu Rigur berkata, "Kalian semua gagal." "Tapi kenapa?" ucap Stella. "Bagaimana ini bisa terjadi?" kata Fox. "Weh," ucap Nemo. "Karyawan sama di negara ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan orang dengan niat jahat. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan orang seperti itu di sini. Aku akan terus melakukan yang terbaik agar aku tidak akan kalah dari orang-orang seperti itu." "Juga jalan seorang pedagang sangat sulit," ucap Fox. "Oke, mungkin sekian dulu pembahasan gua kali ini. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar gua makin semangat membahasnya dan agar channel ini berkembang dan besar. Oke, see you next video.